Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 063, kelas TI 4206 dari CV Edu Creative Company. Dengan saya Fikri Muhammad Fauzi, lalu ada teman saya. Saya Isna Jena Fia. Dan saya Denur Syafira. Oke, jadi sekarang latar belakangnya. Nah, latar belakangnya, alat bantu ajar mempunyai peran tersendiri untuk membantu dalam dunia pendidikan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Nah, sektor pendidikan mempunyai peran yang cukup penting dalam membantu terciptanya regenerasi muda yang lebih maju. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya anak-anak para penerus bangsa ini yang tidak lepas dari pembelajaran dasar berhitung dan mengenal huruf. Nah, sasaran kami itu menuju pada sektor pendidikan balita yang pada dasarnya masih belum mengenal huruf dan angka. Nah, Edu Creative Company ini mempunyai ide yaitu dengan menciptakan produk yang bernama Magic Table. Produk yang kami ciptakan ini kami rasa sangat berguna bagi tenaga pengajar ataupun orang tua yang mempunyai anak balita. Karena produk yang kami ciptakan ini terdapat beberapa fitur di dalamnya, yang diantara lain alat bantu berhitung, mengenal huruf dan angka, mengenal warna. Kami melihat peluang di sini karena sebelumnya belum ada yang menciptakan produk seperti ini. Next. Nah, CV Edu Creative Company ini akan mendirikan perusahaan manufaktur yang memproduksi Magic Table di Jawa Barat. Untuk membuat produk ini, perusahaan kami memerlukan beberapa mesin yang harus diperhitungkan jumlah dan ukurannya. Selain mesin, material handling juga berperan penting bagi perusahaan kami. Sebuah perusahaan yang kami buat harus mempunyai lahan parkir, toilet, kantin, dan lain-lain. Dengan memperhitungkan luas tempat dan fasilitas lainnya, perusahaan ini akan mendapatkan data letak fasilitas yang baik. Oke, sekarang masuk ke pengolahan data. Nah, menentukan lokasi pabrik. Nah, untuk menentukan lokasi pabrik, kami melakukan langkah-langkah berikut. Ada 3 langkah. Yang pertama itu mendigitalkan wilayah yang kami pilih, yakni Jawa Barat, dengan menggunakan software ArcGIS. Yang kedua itu menghitung jarak antar supplier dengan company. Yang ketiga itu menentukan lokasi terbaik dengan menggunakan metode penilaian faktor. Dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada determine the factor and the weight. Yang kedua itu supporting data atau kuantitatif. Yang kedua itu supporting data kualitatif. Dan yang terakhir itu factor rating. Nah, di sini kami menampilkan peta dari Provinsi Jawa Barat. Dan yang di sebelah kanannya ini, Provinsi Jawa Barat, ada software ArcGIS-nya. Nah, selanjutnya itu ini merupakan jarak antar supplier dengan company. Nah, berikut ini data determine the factor and the weight. Itu berikut seperti ini, bisa dilihat pada layar. Nah, pada supporting data kuantitatif, didapatkan Edu Creative Company 1 ke supplier 1 itu ada 19.800, ke supplier 2 itu ada 16.900, dan ke supplier 3 itu ada 18.900. Dapat dilihat juga untuk Edu Creative Company 2 dan Edu Creative Company 3. Next. Selanjutnya ada supporting data kualitatif, ada faktornya itu ada aksesibilitas yang mudah, potensial market, rawan terjadi bencana, dan sumber daya mudah diakses. Dan untuk ratingnya dapat dilihat pada sini. Nah, selanjutnya itu ada factor rating.
Bisa dilihat kuantitatif faktornya ada dari mulai UMK, land cost, available land, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu ada juga kualitatif faktornya seperti tadi. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Untuk pemilihan lokasi pada CV Edu Creative Company, kami melakukan beberapa pengumpulan data, dan kami juga menggunakan software sebagai media pemilihan lokasi yang akan kami pilih. Yang pertama, untuk mendigitalkan wilayah, kami memilih wilayah Jawa Barat dengan bantuan software ArcGIS. Selanjutnya, untuk menentukan jarak antar supplier dengan company, dibantu dengan menggunakan software ArcGIS pula. Dari data yang kami peroleh, kami memilih Edu Kreatif 2. Alasannya karena jaraknya lebih dekat untuk ke semua supplier, sehingga dapat mempersingkat waktu pengiriman dan biaya untuk pengiriman barang tersebut. Dari data faktor rating didapatkan hasil perhitungan kualitatif dan kuantitatif dengan nilai tertinggi oleh Kota Cimahi. Nah, berdasarkan perhitungan data faktor rating yang didapatkan dari sheet supporting data kualitatif dan sheet supporting data kuantitatif, didapatkan alternatif terbaik yaitu alternatif 2 pada Kota Cimahi dengan nilai sebanyak 81,21. Terdapat beberapa kelebihan memilih Kota Cimahi sebagai pemilihan lokasi. Dikarenakan akses yang mudah, potensial market yang tinggi, dan sumber daya yang mudah diakses. Akan tetapi juga terdapat kekurangan dari data yang kami peroleh bahwa Kota Cimahi ini rawan terjadi bencana banjir. Nah, selanjutnya itu menentukan jumlah mesin. Untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan, menggunakan data input demand dengan 5 hari kerja dan 8 jam per hari. Edu Creative Company memiliki 13 fasilitas mesin berdasarkan OPC dan 5 fasilitas gudang. Dan maksimal tumpukan untuk semua material adalah 1,8 M karena pengambilan semua barang menggunakan jangkauan manusia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu ada 6. Yang pertama itu ada data. Data tersebut OPC, struktur produk, dan BOM. Yang kedua itu ada routing sheet. Yang ketiga itu ada warehouse area. Yang keempat itu ada total material needs. Yang kelima itu GBBU dan GBBP. Lalu yang terakhir ada facility. Selanjutnya ada data. Di sini kami menampilkan OPC magic table-nya. Di samping kanan ada BOM, dapat dilihat sebagai berikut. Next. Nah, pada CV Edu Creative Company terdapat beberapa fasiliti untuk menunjang proses produksi. Di antaranya terdapat meja pengukuran yang terdiri dari meja itu sendiri, meteran, dan spidol yang gunanya untuk mengukur. Dengan size of facility sepanjang 1,6 dengan lebar 0,595 dan tinggi 0,746. Selanjutnya ada meja pemotongan yang gunanya untuk memotong kayu, karena pada dasarnya bahan yang kita gunakan adalah kayu. Dengan size of facility sepanjang 1,6 dengan lebar 0,59 dan tinggi 0,746. Selanjutnya terdapat mesin drilling dengan size of facility sepanjang 0,73 dengan lebar 0,21 dan tinggi 1,095. Nah, mesin drilling ini berfungsi untuk membuat lubang. Selanjutnya ada mesin sanding yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu yang masih kasar. Dengan size of facility panjang sebesar 1,6 dengan lebar 0,595 dan tinggi 0,746. Nah, selanjutnya terdapat mesin cat yang berfungsi untuk memberikan warna pada produk. Mesin cat ini menggunakan metode semprot dengan size of facility panjang 1,6, lebar 0,595, dan tinggi 0,746. Terdapat juga mesin assembly dengan mesin conveyor yang berfungsi untuk mobilisasi produk dari proses satu menuju proses selanjutnya dengan size of facility panjang 6, lebar 0,6, dan tinggi 0,5.
Terdapat juga meja inspeksi dengan size of facility panjang 1,5, lebar 0,75, dan tinggi 0,76. Dan terakhir, terdapat meja packaging. Pada meja ini dilakukan proses packing dengan size of facility panjang 1,6, lebarnya 0,595, dan tingginya 0,746. Nah, pada mesin pengukuran terdapat 3 mesin dengan total operatornya 3. Pada mesin pemotongan terdapat 1 alat dengan 1 operator. Pada mesin drilling dan mesin sanding terdapat 1 mesin yang masing-masing dijalankan oleh 1 operator. Pada mesin inspeksi terdapat 3 mesin dengan masing-masing 1 operator, jadi jumlahnya 3 operator. Pada mesin perakitan terdapat 2 mesin dan 2 operator, sehingga pada CV Edu Creative Company terdapat 8 facility dengan jumlah operatornya 13 orang. Selain itu, terdapat facility seperti area GBBU dengan ukuran 65 meter persegi, area GBBP dengan ukuran 1 meter persegi, dan area warehouse dengan ukuran 63 meter persegi, area shipping dengan ukuran 16 meter persegi, dan terdapat area receiving dengan ukuran 35 meter persegi. Next. Nah, selanjutnya adalah unit load dan menentukan material handling. Pada bagian ini, material handling yang kita pilih adalah troli, dan ingin menentukan unit load terbaik untuk memproduksi Magic Table jika menggunakan troli sebagai material handling dengan mempertimbangkan stacking. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita mendetermination MHE-nya, lalu yang kedua itu stacking, yang ketiga unit load, dan yang keempat itu determine maximum unit load. Oke, berikut merupakan data material handling equipment spesifikasinya dengan dimensinya sebagai berikut. Bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke analisis. Didapatkan material total weight-nya dengan total weight kilogram per day. Part main body 1 dengan total weight-nya 86, main body 2 dengan total beratnya 83,77, main body 3 dengan total 83,13, main body 4 dengan total 82,49, main body N dengan total 82,49. Huruf dan angka dengan total 18,71, tiang penyangga dengan total 64,50, tiang penyangga dan huruf dan angka plus paku dengan total 84,93. Selanjutnya ada lampu dengan total 1,38, saklar dengan total 2,56, main body N, assembly 1, dan lampu, paku plus saklar dengan total 182,55. Magic Table dengan total 182,55. Magic Table sama dengan baterai plus box dengan harga 211,79. Nah, berdasarkan hasil Gantt chart-nya, maka yang terpilih adalah unit load 1 dengan waktu selama 1646. Hal ini dikarenakan pada unit load 2 itu terdapat maksimal MHE-nya itu sebanyak 22, sehingga dapat menyebabkan pembengkakan pada investment cost-nya nanti. Nah, diperoleh data untuk part weight, stacking maximum, load size per unit, select unit load, total stacking, total per unit weight, total unit load weight, MHE, capacity unit, total maximum unit load, dan frekuensi. Oke, untuk menentukan luas area pabriknya, pada bagian ini Edu Creative Company ingin membangun pabrik. Edu Creative Company harus menentukan ruang dan area pabrik yang dibutuhkan. Persyaratan ruang dapat diidentifikasi melalui allowance yang diperlukan untuk setiap fasilitas. Ada 3 jenis allowance, yaitu allowance operator, allowance material, dan allowance pergerakan material. Nah, Edu Creative Company memiliki 20 fasilitas pabrik yang akan dibangun.
MH yang digunakan adalah troli. Luas yang dibutuhkan diperoleh dari perhitungan allowance dan dimensi setiap fasilitas. Selanjutnya, terdapat data dari initial proses, operator, dan allowance dapat kita lihat sebagai berikut. Dengan maksimum stakingnya 1.800. Nah, selanjutnya analisis, yaitu terdapat 3 jarak yang harus diperhitungkan dalam perancangan pabrik, yaitu jarak operator, jarak material, dan jarak material movement. Perhitungan jarak operator diperlukan agar operator tidak mengalami kesulitan untuk bergerak dan berpindah tempat. Jarak material diperlukan untuk mempermudah saat pengambilan material, dan jarak material movement digunakan untuk memudahkan ketika akan memindahkan material dari fasilitas satu ke fasilitas yang lainnya, sehingga dapat menghemat waktu perpindahan. Terdapat 13 fasilitas yang ada di dalam pabrik. Untuk menghitung total area pabrik, kami menggunakan panjang, lebar, dan tinggi dari setiap fasilitas yang ada, dan juga jumlah fasilitasnya. Nah, selain itu, jarak antar setiap material, jarak operator, dan juga jarak material movement diperhitungkan. Sehingga diperoleh total area pabrik Edu Creative Company sebesar 425 meter persegi dan total area gudang sebesar 180 meter persegi, sehingga diperoleh total area sebesar 605 meter persegi. Perhitungan total area gudang diperoleh dari sheet facility pada modul 3. Untuk membuat initial layout, dapat dilakukan dengan mengamati alur proses bahan dan dimensi luas fasilitas. Panah aliran material digunakan untuk menggambarkan alur dari fasilitas satu ke fasilitas lainnya, sehingga dapat terhubung secara keseluruhan. Edu Creative Company memerlukan total area sebesar 605 meter persegi untuk lantai produksinya, dan terdapat 18 alur part yang tergambarkan pada tabel part flow. Selanjutnya, untuk menentukan luas kantor dapat dilakukan perhitungan kembali. Setelah dilakukan perhitungan, terdapat 4 fasilitas kantor, yaitu CEO dan Employee Room dengan luas area sebesar 218 meter persegi. Fasilitas Meeting Room dengan luas 56 meter persegi. Fasilitas Kitchen dengan luas 16,8 persegi. Dan fasilitas living room dengan luas area sebesar 12 meter persegi. Dengan demikian, diketahui bahwa total untuk kantor yaitu sebesar 302,8 meter persegi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan OMH dan FTC. Pada bagian ini, Edu Creative Company menggunakan troli sebagai peralatan penanganan material untuk bahan baku dalam memproduksi Magic Table. Mulai dari penerimaan, GBBU, GBBP, produksi, sampai pengiriman. Berapa biaya penanganan material yang harus Edu Creative Company belanjakan untuk menghasilkan Magic Table, di mana biaya penyusutan untuk MHS sebesar 18.720 dengan hari kerjanya sebanyak 20 hari per bulan dengan 8 jam kerja per hari, dan biaya maintenance untuk MHE adalah Rp209.000. Untuk penggantian satu set wheel trolley atau per troli per tahun dengan biaya Rp55.000 per bulan. Untuk pelumas, satu pelumas digunakan untuk 2 troli. Edu Creative Company akan membuat proses pola alur menggunakan from to chart. Nah, berikut merupakan data distance between facilities-nya. Sekarang kita masuk ke analisis. Kami akan menghitung biaya material handling dengan cara yang pertama itu dengan menghitung material handling equipment cost dengan dibagi dengan total distance. Total cost diperoleh dari depreciation
ditambah dengan maintenance cost, ditambah dengan electric cost, ditambah dengan operator cost, dan total distance diperoleh dari total distance facility pada sheet yang sebelumnya tadi. Yang kedua, dengan cara menghitung material handling cost. Dengan cara travel distance of material handling dikalikan dengan material handling cost per meter dari data yang telah dihitung sebelumnya. Nah, setelah memperoleh data material handling cost, kami membuat from to chart, dan from to chart-nya dapat dilihat di tabel yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hubungan antar aktivitas dan lokasi setiap departemen. Nah, pada bagian ini tuh, Edu Creative Company memiliki 18 fasilitas produksi di lantai produksinya, dari penerimaan sampai pengiriman dan fasilitas tambahan. Perusahaan ingin mengidentifikasikan hubungan antar departemen. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya alur kerja yang baik, jalur produksi yang lancar, hingga hubungan yang baik antar fasilitas masing-masing dan meminimalisir gangguan yang berdekatan fasilitasnya. Oke, berikut merupakan data production floor-nya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, dari data-data yang sudah ditampilkan tadi, berikut merupakan analisisnya. Jadi, CV Edu Creative Company ini terdapat 7 fasilitas. Di antaranya terdapat masjid, toilet, pos satpam, tempat parkir, kantin, office, dan produksinya. Dengan total floor itu, total areanya 731 meter persegi. Nah, selanjutnya adalah final layout. Nah, pada bagian ini, Edu Creative Company telah melakukan perbaikan layout dengan menggunakan ARC dan AAD yang dekat dengan workstation berdasarkan derajat relasinya. Nah, dalam modul ini, Edu Creative Company ingin menentukan tata letak dengan memperhatikan biaya dan pergerakan material. Adapun langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya pada data inputnya. Nah, setelah melakukan input dan menganalisis menggunakan software WinQSP, ternyata output yang terpilih yaitu final layout after iteration 3 dan 2 departments. Hal ini dikarenakan layout tersebut memiliki total cost yang terkecil dengan nilai sebesar 118.156,27 rupiah. Nah, selanjutnya adalah analisis kelayakan rancangan pabrik. Berikut adalah data NPV dan PBP. Dan ini adalah data IRR dan BCR-nya. Berikut merupakan analisisnya, yaitu berdasarkan perhitungan NPV yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan layak untuk dijalankan usahanya. Hal ini dikarenakan perkiraan arus kas di masa yang akan datang, yaitu sebesar Rp659.063.620, dan berdasarkan perhitungan PBP yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu selama 3,63 tahun untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode ketiga. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan,
perusahaan dapat dikatakan layak menjalankan usaha karena IRR lebih dari MARR, yaitu sebesar 23,28% atau biaya bahan baku sensitif terhadap suatu. Dan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh nilai BCR, yaitu sebesar 1,15. Hal ini dapat diartikan berarti proyek memberikan manfaat lebih besar dari biaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami itu layak untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. CV Edu Creative Company sudah melakukan perbaikan tata letak menggunakan ARC dan AAD yang dekat dengan workstation. Sehingga CV Edu Creative Company membuat tata letak dengan memperhatikan biaya dan material. Pada layout di atas, huruf A adalah mesin pengukuran, B adalah mesin pemotongan, C adalah mesin drilling, D adalah mesin sanding, E adalah mesin cat, F adalah meja pengukuran, G adalah meja pengukuran, 3, H adalah meja assembly, Y adalah meja inspeksi 1, J adalah meja inspeksi 2, K adalah meja assembly 2, L adalah meja inspeksi 3, M adalah meja packaging, REC adalah area receiving, GBBU adalah area GBBU, GBBP adalah area GBBP, W adalah area warehouse, ship adalah area shipping. Nah, untuk lebih jelasnya, videonya dapat dilihat pada tayangan berikut. Mungkin sekian dari FRI 63, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.